Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya dari kelompok 5 Matematika Diskrit dengan NRP 5054241010. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu nomor 1, di mana nomor 1 itu menjelaskan tentang konsep ide kami dan akan menjelaskan sedikit tentang function. Oke. Di sini ada price to book value, di mana price to book value itu ialah penilaian harga wajar saham seperti yang ada di tampilan slide ini. Lalu untuk perhitungannya seperti ini. Oke, untuk slide selanjutnya perhitungan mencari nilai PBV itu seperti ini. Harga saham per lembar dibagi nilai BVPS. Oke, untuk penjelasan fungsi serta inputnya itu juga sama seperti yang ada di slide. Oke, untuk rekomendasi saham itu juga memiliki latar belakang. Oke, untuk mencari rekomendasi saham itu juga memiliki tujuan serta manfaat. Untuk mencari rekomendasi saham, kita juga memiliki cara kerjanya, yaitu seperti yang ada pada slide. Oke, mencari rekomendasi saham, di sini kami sudah membuat bagan flowchart-nya. Oke, sekarang giliran masuk ke kode. Oke, di mana saya akan menjelaskan kode. Oke, di sini ada import pandas, import streamlist, from st agreed, import agreed. Nah, di sini ada fungsi PBV, di mana ini tuh bakal ngehitung rasio price to book value. Lalu ada fungsi P ratio juga ngehitung rasio menggunakan market price, dan ada fungsi dividend yield, ini bakalan ngehitung dividend yield menggunakan jumlah dividen dan harga saham. Lalu ada fungsi quick sort, dimana ini tuh bakal ngeimplementasiin quick sort untuk mengurutkan list secara menurun. Nah, lalu ada fungsi quick sort juga, ini tuh bakal ngeimplementasiin quick sort untuk mengurutkan list secara menaik. Oke, lanjut. Nah, untuk ini dan ini itu ialah membaca file CSV, menghitung rasio, mengurutkan data menggunakan fungsi quick sort, lalu menampilkan hasil dalam tabel menggunakan AggGrid, dan bisa membaca file CSV juga serta menampilkan hasil tabel. Nah, untuk kesimpulannya ialah setiap fungsi itu bakal ngebaca file CSV, menghitung rasio finansial, mengurutkan data menggunakan quick sort, menampilkan tabel hasil menggunakan streamlit dan AggGrid. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya Syakri Nabila Sri ingin NRP 505-424-1040 ingin menjelaskan kode dari soal kedua. Untuk soal kedua itu kita membuat aplikasi sorting, yaitu berupa rekomendasi saham yang menggunakan beberapa parameter. Contohnya salah satunya seperti PBV. Untuk kodenya ini bagian UI. Di sini kita menggunakan NLP untuk inputnya. Jadi user nanti bisa hanya dengan masukkan kalimat, misalnya tolong urutkan PBV dari yang terbesar, dan programnya akan mengurutkan dari yang terbesar. Itu pertama kita import beberapa modul, terus di sini menggunakan file intent untuk dataset dari kata-katanya. Terus di sini data dari modelnya, data model yang sudah kita train sebelumnya. Ini untuk training datanya itu pakai file intent juga.
porter stemmer ini untuk eh, membagi kata-katanya itu kata-kata nanti di tokenisasi. Tokenisasi itu kayak dibagi-bagi per kata, kalimat nanti dibagi-bagi per kata. Contoh kayak aku sedang makan itu nanti dibagi jadi kata-kata aku sedang dan makan. Nah itu bisa. Terus stem itu kayak misalnya ada kata-kata berimbuhan kayak running, itu imbuhannya bakal dihilangkan jadi run doang. Terus back of word ini tadi kata-kata yang sudah di tokenize dan stem itu bakal dikumpulkan jadi satu back. Terus di sini proses mengolah kata-katanya dari dataset intense. Terus di sini untuk menghilangkan simbol itu berupa tanda tanya. Oh, di sini ada 4 tanda tanya, tanda eh, seru, titik, dan koma. Lalu di stem, all words, terus di short, dan di sini lalu di bagian kelasnya ini kita ini untuk ngambil eh, ini untuk ngatur chat yang keluar nanti. Terus ini sudah oh ya, di sini untuk ngatur batch size, hidden size, output size, input size, earning rate, dan epoch. Ini untuk inisiasinya, function yang kelas dataset tadi itu dipanggil lagi. Terus datasetnya di load. Ini pakai neural net. Neural ini kayak yang ngatur sarafnya. Terus, nah ini bagian trennya. Dengan epoch itu 1000. Jadi kalau di sini diatur setiap 100 epoch itu bakal di print lossnya. Setelah itu baru muncul data model. Itu berupa data.pth. Nah, data.pth ini yang tadi dipakai untuk eh, data model tadi dipakai untuk mengatur NLP ya. Terus yang sama kayak tadi, Allworks Neural Net, ini stock recommendation in ini untuk itu untuk streamlit juga. Dan di sini untuk inputnya ada dua, yaitu berupa prompt dan file CSV dari sahamnya. Terus kata-kata yang input tadi di tokenize, Bookoword, di reshape, dan nah, dan probabilitasnya itu diatur ke 0,7. Itu supaya data yang nggak terlalu sempurna, ya prediksi yang nggak terlalu sempurna dan nggak terlalu jelek juga. Untuk intent dataset ini ada 6. Itu kita pakai di sini pakai 3 parameter, itu ada PBV, PBV reverse, P ratio, reverse, dividend yield, dan dividend yield reverse. Dan ini untuk patternsnya kata-kata dari output, kata-kata dari input, dan outputnya ini. Output nanti diatur di sini. Kalau misalnya file yang keluar ke outputnya atau PBV bakal menjalankan fungsi yang PBV yang tadi dibikin di nomor 1. Mungkin itu aja. Terima kasih. Di nomor 3 ini kami diminta untuk membuat membuat file yang kemudian mengimplementasikan function-function di bawah ini. Oh, yang ini.
Jadi yang function yang pertama itu untuk menginisialisasi player list yang digunakan untuk daftar pemain, dan pastikan scope player list aksesibel di dalam function lain, berarti ditaruh luar. Terus nomor 2, untuk membuat player, parameternya nama, damage-nya default 0, defense power-nya default 0. Ini mengembalikan namanya sesuai parameter, skornya dimulai dari 0, damage-nya sesuai parameter, default 0, health-nya dimulai dari 100, defense power-nya sesuai parameter, default 0, terus defense-nya false, diset false. Terus nomor 3, untuk menambahkan player yang telah dibuat itu ke dalam player list, itu menggunakan append, udah, terus remove. Terus yang keempat, untuk function yang untuk menghapus pemain berdasarkan nama. Jika namanya ada di daftar player list, berarti di remove. Kalau nggak ada, mengeluarkan there is no player with that name. Terus yang kelima, set player itu untuk memperbarui nilai atribut tertentu pada pemain. Jika key ada di pemain, diperbarui. Kalau nggak ada, berarti mengeluarkan key tidak ditemukan dalam pemain. Terus yang nomor 6, itu untuk melakukan serangan dari attacker ke target. Jika target dalam mode defense, berarti damage-nya dikurangi defense power-nya. Terus di set, defense-nya jadi false. Terus skornya juga dibagi sama defense power. Nah, kalau target tidak dalam mode defense, berarti damage-nya full dan skornya itu nggak perlu dikurangi sama defense power. Terus berarti menghitung new health-nya pada target itu dikurangi sama damage. Terus diperbarui nilai atributnya itu untuk target itu health-nya diperbarui, dan untuk attacker itu skornya diperbarui. Dan yang nomor 7, kita diminta untuk membuat function yang menampilkan hasil pertandingan di sort dari skor tertinggi ke skor terendah. Jika skornya sama, berarti dari health yang tertinggi. Dan ini untuk mencetak hasilnya. Setelah kita membuat function, tadi kita diminta untuk mengimplementasikannya. Jadi di file play ini, kita mengimplementasikan function yang tadi ini sama kayak function yang tadi. Terus kita ada tambahan ini, input player itu untuk menginput memasukkan data untuk playernya. Terus kita menambahkan ini 3 function. Yang pertama itu assign ability, itu untuk memberikan ability ajak kepada pemain. Jadi nanti ada daftar abilities-nya. Ini ada banyak. Nah, nanti itu pemilihannya secara random menggunakan random choice. Ini lalu diperbarui, diupdate. Nah, terus kalau mendapat God of Life, nanti health-nya jadi 100. Kalau dapat chosen ability-nya the worst demon, nanti health-nya 1000, damage-nya 1000, defense-nya 1000. Itu cuma berlaku untuk 2 ini toh. Kalau yang lainnya itu hanya mengupdate ability-nya aja. Lalu yang kedua itu milih tindakan untuk pemain. Jadi pemain bisa memilih apakah dia mau bertarung, menyerang, apa bertahan. Nah, pertama kita memeriksa apakah pemain ini terkena mind manipulation atau tidak. Kalau terkena, berarti dia harus skip turn. Nah, ini action, input 1 atau 2. Terus kalau dia milih 1, berarti nanti diberi nama target yang bisa diserang. Kalau nggak ada nama target, nanti ini mencetak ini tidak ada target yang tersedia untuk diserang. Terus kalau targetnya
health-nya kurang dari 0, berarti dia akan dihapus dari nama target ini, di sini, di list nama target itu. Kalau kalau pemain milih 2 atau bertahan, nanti di-update defense-nya jadi true. Terus function tambahan yang ketiga yaitu menjalankan permainan selama sejumlah ronde yang ditentukan. Jadi nanti untuk setiap ronde nanti memproses aksi setiap pemain menggunakan player action ini, terus menampilkan status pemain setelah ronde. Nah, untuk yang mendapatkan ranking terakhir, peringkat terakhir nanti mendapatkan ability. Nah, nanti berhenti ketika rondenya itu berhenti ketika sisa satu pemain. Nanti ini udah mendapatkan pemenangnya berdasarkan yaitu health dan itunya kan sisa satu, berarti dia pemenangnya. Sudah, terus ini pengoperasiannya.